Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Insanul Kamal, NIM 1913010108. Di sini saya akan menyampaikan tugas dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Yaitu yang pertama tentang prinsip utama dalam hukum Islam. Prinsip-prinsip hukum Islam yang dijadikan landasan ideal dalam hukum Islam yaitu yang pertama, prinsip tauhidullah, yaitu prinsip akidah. Yang kedua, prinsip insaniyah atau prinsip kemanusiaan. Yang ketiga, prinsip tasamuh atau prinsip toleransi. Yang keempat, prinsip ta'awun atau prinsip tolong menolong. Yang kelima, prinsip silaturrahim bainan nas. Yang keenam, prinsip keadilan atau al-mizan atau keseimbangan. Yang ketujuh, prinsip kemaslahatan. Kemudian perbedaan antara kaidah fiqhiyah dengan kaidah usuliyah. Perbedaan kaidah usuliyah dan fiqhiyah bisa dilihat dari maudhu'nya atau objeknya. Jika kaidah usuliyah, maudhu'nya dalil-dalil dari kaidah usuliyah itu dalil-dalil sam'iyah. Sedangkan kaidah fiqhiyah, maudhu'nya atau perbuatan tersebut yaitu perbuatan mukallaf, baik itu pekerjaan atau perkataan, yaitu seperti salat, zakat dan lain-lain. Kemudian dari masing-masing kaidah utama dalam hukum Islam, kita beri contohnya. Yang pertama, perkara tergantung tujuan atau perkara tergantung tujuannya kaidah fikih tersebut, yaitu berasal dari hadis Nabi. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Di sana ada termasuk pertama yaitu innama a'malu binniyat. Amalan itu tergantung pada niatnya. Kaidah ini menegaskan bahwa setiap amalan yang dilakukan seseorang akan sangat tergantung dari niatnya. Apakah amalan itu akan diterima oleh Allah atau tidak, tergantung pada keikhlasan niat orang yang beramal. Yang kedua yaitu keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan kaidah. Kedua ini berasal dari hadis tentang orang yang ragu-ragu apakah dia telah buang angin atau tidak dalam solatnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hendaknya ia tidak meninggalkan atau membatalkan solatnya sampai ia mendengar suara atau mendapatkan bau dari ketut tersebut. Selain itu, ada pula hadis dari salah satu sahabat yaitu Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang kalian ragu-ragu dalam solatnya dan tidak tahu apakah dia sudah solat 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah dia buang keraguannya dan menetapkan hatinya atas apa yang ia yakini. Selanjutnya yang ketiga, kesempitan mendatangkan kemudahan. Kaidah ketiga ini berasal dari firman Allah, yaitu Allah menginginkan kemudahan buat kalian dan tidak menginginkan kesulitan buat kalian. Maksudnya, apabila terdapat kesulitan dalam suatu hal, maka akan ada kemudahan atas sesuatu yang sebelumnya baku. Dengan kaidah ini, maka hadirlah berbagai macam rukhsah atau keringanan dalam beribadah apabila seseorang muslim mengalami kesulitan dalam ibadah. Misalkan keringanan salat yang diqasar dan tidak berpuasa pada orang yang berada dalam keadaan safar atau perjalanan. Kemudian yang keempat, kemudaratan hendaknya dihilangkan. Kaidah keempat ini hadir dari observasi ulama terhadap hadis Rasulullah, yaitu
janganlah memberikan mudarat kepada orang lain dan juga diri kalian sendiri. Nah, dengan adanya dalil ini, maka seseorang diperbolehkan melakukan sesuatu yang sebelumnya dilarang untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar. Yang kelima, adat atau kebiasaan bisa menjadi landasan hukum. Kaidah fikih ini berasal dari hadis Rasulullah SAW. Apa yang kaum muslimin menganggapnya baik, maka ia di sisi Allah juga baik. Islam sangat menghargai budaya atau adat yang dianggap baik. Budaya atau uruf, kebiasaan. Termasuk di dalam kaidah fikih ini ada penetapan masa haid, masa iddah, besaran nafkah, kualitas bahan makanan untuk kafarat, dan akad jual beli. Itulah 5 landasan umum untuk masing-masing kaidah utama beserta contohnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.